Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Lestari, NIM 1800005161, kelas 6C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan bahwa saya telah mengerti pada materi bagian kelima, di mana dalam materi bagian 5 tersebut saya mengerti bahwa ada 7 klasifikasi permainan. Berdasarkan tujuannya, permainan dapat dikelompokkan sebagai permainan untuk membangun kekompakan, permainan yang mengembangkan kreativitas peserta didik, di mana permainan ini penuh dengan kreativitas yang dapat membangun gairah belajar peserta didik dan tidak membosankan. Kemudian permainan untuk melatih daya tahan. Di sini permainan itu melatih daya tahan tubuh peserta didik, di mana mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat melatih tubuh. Kemudian permainan untuk meningkatkan ketelitian dan meningkatkan percaya diri, saling percaya, meningkatkan memori. Permainan untuk menguji keterampilan ketangkasan, permainan untuk kecepatan reaksi, dan permainan yang merupakan kombinasi dari tujuan-tujuan di atas. Kemudian ada dalam permainan tersebut terdapat lagu, tari, dan yel-yel. Meskipun permainan itu menarik dan mengembirakan, namun kalau dilakukan secara berulang dan terus-menerus akan menimbul kejenuhan. Maka dari itu ada lagu, tari, dan yel-yel yang dilakukan dalam permainan tersebut. Adapun variasi dan diselingi dengan menyanyi, menari, dan yel-yel yang sederhana, di mana semua peserta didik dapat mengikutinya. Kemudian ada nyanyian yang dipilih, biasanya lagu-lagu yang umum, populer, merakyat, perjuangan, dan mengandung nilai-nilai moral. Kemudian ada materi tentang upacara. Upacara adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan atau diadakan dalam tata cara tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan khidmat, sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib dalam rangka membentuk tradisi, kepribadian, watak, dan budi pekerti yang baik. Dalam upacara tersebut, peserta didik mampu memiliki rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara, memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin pribadi, kemudian selalu tertib dalam kehidupan sehari-hari, memiliki jiwa gotong royong dan percaya diri pada orang lain, kemudian dapat melaksanakan upacara dengan khidmat dan tertib, dan meningkatkan keikhlasan serta menjadi pandu hizbul waton yang pandai bersyukur. Banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat dipetik dalam pelaksanaan upacara, mulai dari kedisiplinan, sikap, dan tentunya melatih diri kita sendiri. Kemudian ada macam-macam simpul, di mana ada simpul mati. Nah, simpul mati adalah simpul yang biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Walaupun simpul ini terlihat mudah dalam membuatannya, namun ada juga yang salah dalam membuatnya. Nah, fungsi sampul ini adalah untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Kemudian ada sampul pangkal. Nah, sampul pangkal ini merupakan salah satu sampul yang seringkali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Seperti contoh, apabila kamu ingin membuat sampul paling, maka langkah pertama yang harus lakukan adalah pangkal terlebih dahulu pada salah satu tongkat. Kemudian ada simpul jangkar. Nah, dalam cara pembuatan simpul jangkar tidak begitu sulit atau mudah. Ada beberapa cara dalam membuat tali temali. Simpul jangkar ini salah satunya adalah membagi tali menjadi dua, kemudian lingkarkan pada benda yang ingin ditali, tariklah kedua badan tali sehingga semua tali masuk ke dalam sosok
Fungsi-fungsi dari tali temali simpul ini adalah untuk membuat tandu darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember. Banyak sekali manfaat yang didapat dari permainan ini. Mulai dari pengetahuan akan tali temali itu sangat penting dilakukan. Apalagi misalnya dalam keadaan darurat atau terkena bencana kan kita membutuhkan tandu. Nah, tandu tersebut dapat dibuat menggunakan tongkat panjang 2 dan kemudian tali yang kokoh. Nah, tali tersebut dapat digunakan untuk pembuatan tandu. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi kita untuk mempelajari hal-hal tersebut. Nah, dalam perlengkapan upacara kita tahu bahwa ada poin-poin yang harus diperhatikan. Pertama yaitu tiang bendera, yang kedua yaitu bendera latihan, boleh ditambah bendera merah putih dan hizabul waton. Dalam pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan ada pendahuluan, kemudian formasi upacara adalah angkare, boleh dilakukan secara protokol atau otomatis. Dalam pembacaan undang-undang, atfal dan doa boleh memakai teks. Yang kedua yaitu ada pembukaan. Pemimpin regu memeriksa kerapian pakaian anggota. Yang kedua yaitu masing-masing pemimpin regu menyiapkan anggotanya di lapangan. Upacara membentuk angkare. Pemimpin pasukan menyiapkan di depan pasukan yang terbentuk, kemudian kembali ke barisan paling kanan pasukan yang dipimpin. Kemudian pada bagian inti itu ada pemimpin upacara masuk ke lapangan upacara dengan tari pandu dan menghadap ke pasukan. Pemimpin pasukan paling kanan memimpin penghormatan, dan yang tiga ya pemimpin pasukan laporan kepada pemimpin upacara, dan pemimpin upacara menjemput pemimpin kolbah sekolah di tempat transinya dengan lari pandu dan melaporkan bahwa upacara siap dilaksanakan. Dalam Hisabul Waton ini ada upacara pengenal, dan dalam upacara pengenal itu ada juga jenis-jenis upacara dalam pengenal, yang mana terdiri dari upacara pembukaan dan penutupan latihan, upacara pelantikan calon pengenal, upacara kenaikan tingkat, upacara pemberian tanda kecakapan khusus atau penghargaan lainnya, dan kelima upacara pindah satuan pengenal ke penghela. Itu tadi penjelasan materi bagian 4, bagian 5. Lebih dan kurang saya mohon maaf.